warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua MKMP PAI SMP Jawa Tengah beserta jajaran pengurusnya, yang saya hormati Ketua MKMP PAI SMP Kabupaten Kota se-Jawa Tengah beserta jajaran pengurusnya, kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, atas segala limpahan nikmatnya baik lahir maupun batin. Terbukti pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan bagi junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi teladan dalam kehidupan, Nabi yang telah mengarahkan kita dari jalan kesesatan menuju jalan kebenaran, yakni dengan ajaran Islam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang setia terhadap sunnah-sunnahnya, sehingga pantas mendapatkan syafaatnya fitini wa dunya hatal akhirah. Amin. Allahumma amin. Muslimin, muslimat, rahimakumullah, yang saya banggakan, yang berbahagia, saat ini kita berada di bulan yang dimuliakan Allah, yakni bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan disebut juga bulan yang penuh dengan berkah, artinya bulan yang penuh dengan kebaikan. Oleh karena itu, mari kesempatan yang baik ini kita gunakan. Hidup di dunia adalah sementara. Dunia dikatakan sebagai ladang akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia adalah ladang akhirat. Ketika di dunia mau menuai, menyemai benih-benih kebaikan, maka kelak di akhirat akan panen menuai kebaikan tersebut. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik walaupun sekecil biji zarah sekalipun, maka Allah akan balas juga. Dan barang siapa yang berbuat jelek, kejelekan, keburukan walaupun sekecil biji zarah sekalipun, maka akan melihat balasannya juga. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita amat sungguh beruntung dan bersyukur karena masih diberi umur di bulan Ramadan. Survei membuktikan, kita bisa renungkan bersama-sama teman kita, tetangga kita, teman dekat kita yang tahun kemarin, Ramadan kemarin masih bersama-sama sholat tarawih, tadarus bersama, masih komunikasi bersama, tetapi di bulan Ramadan ini sudah tidak bisa bersama lagi karena mereka sudah dipanggil lebih dulu oleh Allah yang Maha Kuasa. Kita sekarang harus gunakan sisa umur hidup kita untuk berbuat kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Izinkan pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan satu tema, pentingnya sedekah di bulan Ramadan. Tentu saja kita sudah tidak asing lagi dengan istilah sedekah. Dengan istilah Arab adalah sodakoh. Dengan istilah Indonesia sedekah. Apa itu sedekah atau sodakoh? Sedekah adalah memberikan sesuatu apapun bentuknya
pada orang lain yang memiliki nilai manfaat tertentu yang didasari dengan rasa ikhlas, kemudian hanya mengharap ridho Allah. Inilah adalah sedekah. Maka yang namanya sedekah atau sedekah ini tidak hanya terbatas dengan harta benda. Bahkan Nabi pernah menyampaikan senyum adalah sedekah. Jadi sedekah yang paling gampang itu adalah senyum. Ada sedekah wajib, kita yang namanya zakat. Di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, mari kita gunakan kesempatan untuk memperbanyak sedekah atau bersedekah. Kita gunakan sisa umur hidup kita di akhir bulan Ramadan. Karena contoh Nabi ketika akhir bulan Ramadan justru semakin bersemangat dalam beribadah. Tahajudnya tidak ketinggalan. Sholat tarawihnya tambah semangat. Tadarusnya juga tambah semangat. Beda dengan kadang umatnya yang semakin mendekati akhir bulan Ramadan semakin bingung. Banyak kebutuhan yang belum terpenuhi sehingga mengurangi sedekah kita, mengurangi ibadah kita. Ini kalau bisa, ayo kita bersama-sama tetap semangat. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, ketika kita punya harta, maka sebenarnya harta yang milik kita adalah harta yang disedekahkan di jalan Allah. Kita punya uang misalnya, uang kita yang kita belanjakan untuk membeli makanan, akhir-akhirnya paling menjadi kotoran. Yang kedua, kita punya harta kita yang kita simpan, ujung-ujungnya paling jadi warisan dan terkadang jadi rebutan. Dan yang ketiga, harta kita yang kita sedekahkan di jalan Allah, itulah hakikat harta yang akan menolong kita, khususnya kelak di akhirat. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, sedekah itu akan memberikan manfaat bagi kita dan juga orang lain. Karena kita hidup sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sekuat-kuatnya manusia, sepandai-pandainya manusia, pasti membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, di dalam rangka kita memperbaiki hubungan sesama manusia, hablum minan nas, salah satunya sedekah adalah penting di dalamnya. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, minimal ada 3 keutamaan bagi orang yang bersedekah. Yang pertama, sedekah akan ditambah nikmatnya. Karena ketika kita bersedekah, bentuk syukur kita atas nikmat Allah, sebagaimana janji Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, yang potongan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmat kalian. Namun jika ingkar terhadap nikmatku, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, hikmah yang kedua dari sedekah adalah akan terhindar dari mara bahaya atau bala. As-shadaqatu lijahdil bala. Dengan sedekah akan terhindar dari mara bahaya. Barangkali kita bisa ambil contoh. Secara kasat mata orang banyak bergelimpang harta, mobilnya banyak, mengkilap, istrinya kadang banyak, cantik sekaligus, tetapi kurang bersedekah. Ini justru kadang hartanya menjadi bencana. Yang satu kena kebakaran, yang satu keluarganya menjadi bahan fitnah. Inilah bisa dikatakan bisa jadi adalah kurang bersedekah. Kalau pepatah orang Jawa dulu, membangun pagar mangkok itu lebih kuat daripada membangun pagar tembok. Ini penting saya sampaikan. Artinya apa? Ketika kita hidup bermasyarakat,
dengan tetangga kanan kiri depan belakang, kita kok tidak pelit. Kita masak, kuahnya diperbanyak, kemudian tetangga ikut merasakan. Inilah yang namanya membangun pagar mangkok. Akan tetapi ketika kita semakin kaya, hartanya banyak, kemudian kita bangun tembok setinggi-tingginya, akan tetapi kurang sedekah, maling aja bisa masuk. Bahkan yang maling hanya ada di dalam rumah itu sendiri. Inilah yang menggambarkan bahwa pagar mangkok itu lebih kuat daripada pagar tembok. Artinya orang yang mau memberi pada orang lain akan dijaga oleh Allah. Dan sebaliknya orang yang pelit, medit, tidak mau berbagi dengan orang lain, justru sebaliknya hartanya akan menjadi bala bencana. Kemudian hikmah yang ketiga, dengan bersedekah kita akan dilipat gandakan pahalanya. Karena khususnya bersedekah di bulan Ramadan adalah lipat ganda pahalanya. Ibaratnya kita tanam satu batang padi, kemudian tumbuh menjadi 7 batang. Di dalam setiap batangnya ada 70 butir padi. Kira-kira sudah berapa banyak pahala yang berlipat ganda. Itulah gambaran kita untuk bersedekah. Oleh karena itu, marilah kita gunakan kesempatan di bulan Ramadan, mendekati akhir bulan Ramadan, kita banyak bersedekah. Mudah-mudahan dengan kita bersedekah, kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Dengan bersedekah, kita akan terhindar dari mara bahaya. Dan dengan bersedekah, insya Allah kita akan dilipat gandakan. Pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang beruntung. Dalam suatu ayat Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang kurang lebih demikian pemahaman secara singkatnya. Dan bersegeralah terhadap ampunan Allah, di mana Allah menyediakan surga yang seluas langit dan bumi, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan sebagian hartanya di kala lapang maupun sempit. Kemudian orang-orang yang mampu menahan amarah. Kemudian orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Ayat ini memberikan suatu pemahaman bahwa ketika kita puasa Ramadan, yang tujuannya adalah manusia bertakwa, dan tujuan bertakwa, ciri-ciri bertakwa ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 134. Apa saja orang yang bertakwa? Cirinya yang pertama adalah yunfiku nafis sarok wadoro, orang yang mau bersodakoh, berinfak, bersedekah, baik di kala lapang maupun sempit. Pendek katanya, orang yang bertakwa adalah yang dermawan. Yang kedua adalah orang yang mampu menahan amarah. Karena pada hakikatnya puasa adalah tidak sekedar menahan nafsu makan dan minum saja, akan tetapi seluruh anggota badan kita diharapkan bisa berpuasa, sehingga kita menjadi orang yang mampu mengendalikan diri. Dan ciri orang yang bertakwa ketiga adalah orang yang mau memberi maaf, hatinya lapang dada, luas. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan pada kita untuk bisa menggunakan sisa akhir bulan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah, sehingga kita menjadi orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun kelak di akhirat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelumnya saya tutup, izinkan saya berpantun, ubur-ubur ikan lele, makan bubur di rumah Pak Lurah. Sungguh bersyukur kita bertemu di bulan Ramadan tahun ini, Le. Wujud syukur kita berbanyak ibadah dan bersedekah. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.